saya berdiri untuk seorang ibu yang melindungi anak-anak saya gitu. Jadi saya berharap kalian semua mengerti. Ya, senang, berat juga. Tapi saya di sini meminta keadilan untuk hasil putusan beserta bukti-bukti. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan cerai Baim Wong akhirnya berbuntut panjang. Bagaimana tidak, Paula ditemani kuasa hukumnya menyambangi Komisi Yudisial untuk mengadukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dugaan pelanggaran kode etik. Sebelumnya Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyebut Paula sebagai istri yang durhaka lantaran dituding telah berselingkuh dengan seorang pria berinisial NS. Karena tuduhan itu pula, Paula mendatangi Komisi Yudisial untuk mencari keadilan atas putusan hakim yang dianggap syarat dengan kejanggalan. Gimana nih Kapal kedatangan ke Komisi Yudisial untuk apa nih Kapal? Paula mungkin mendatangi Komisi Yudisial untuk apakah Paula? Mungkin Iya, Kak gimana nih Kak? mendatangi Komisi Yudisial. Sedikit dong Kak. Nanti ngobrol Kak. Baik, terima kasih sudah datang teman-teman. Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Di antaranya adalah pelaporan ini, dalam hal ini adalah Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Tapi saya di sini meminta keadilan untuk hasil putusan beserta bukti-bukti yang ada. Makanya kenapa ini adalah alasan utama kenapa saya datang di Komisi Yudisial. Dan saya secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan. Dan tidak ada juga bukti perselingkuhan di persidangan. Kejanggalannya tadi saya merasa ada dugaan terjadinya pelanggaran kode etik tadi dan juga pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya pikir itu hak orang untuk mengadu kemana saja, silakan. Tidak ada yang melarang mau mengadu ke mana, sepanjang itu lembaganya masih berada di wilayah Republik Indonesia, silakan. Tapi persoalannya, jika yang dipersoalkan adalah fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bukan tempatnya Komisi Yudisial untuk memeriksa dan mengadili persoalan terkait dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan para pihak. Jadi, tidak pada tempatnya. Ketidakpuasan terhadap amar putusan seharusnya ditempuh melalui upaya hukum, banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Sedangkan pelaporan ke Komisi Yudisial hanya sah secara etis jika ada indikasi pelanggaran kode etik oleh hakim. Berdasarkan informasi yang beredar, Paula merasa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dan membuat sesuatu kesimpulan yang menyudutkan dirinya tanpa dasar yang kuat. Jika dugaan ini disertai dengan bukti bahwa hakim mengabaikan fakta secara nyata dan tidak imparsial, maka pelaporan ke KY bisa saja dapat dianggap beralasan secara hukum.
Paula yang merasa tertekan dengan putusan pengadilan tak kuasa menahan tangis saat memikirkan masa depan kedua anak lelakinya jika tahu perpisahan orang tuanya karena adanya orang ketiga. Padahal dalam persidangan, dugaan perselingkuhan sebagaimana yang selama ini didengungkan tidak dapat dibuktikan. Karena hal itulah Paula bersumpah dunia akhirat jika tuduhan selingkuh merupakan fitnah. Tanggapan saya sebenarnya saya cukup sedih ya, karena menurut saya ini fitnah ini sudah terlalu jauh ya, udah terlalu jauh, dan di sini saya punya 2 anak laki-laki. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Jadi buat saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Dan saya harap semuanya, apa yang saya ucapkan ini bisa saya pertanggungjawabkan di akhirat. Dan ini saya lakukan demi menjaga mentalitas anak-anak saya yang masih kecil, yang nantinya mereka beranjak dewasa bisa mengakses semua berita tentang ibunya. Dan saya harap di sini saya berdiri untuk seorang ibu yang melindungi anak-anak saya gitu. Jadi saya berharap kalian semua mengerti. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan cerai Baim Wong atas istrinya Paula Verhoeven dengan dugaan perselingkuhan mengejutkan banyak orang. Mengingat kisruh rumah tangga keduanya juga dibumbui perebutan anak hingga pertengkaran pasangan selebritis itu yang penuh drama. Menanggapi putusan hakim, keluarga Baim Wong menyambutnya dengan sukacita, namun tidak dengan Paula yang disebut-sebut akan banding. Bagi Paula, putusan hakim syarat dengan kejanggalan lantaran tidak dapat membuktikan fakta persidangan terkait tuduhan Baim mengenai adanya orang ketiga. Dan berikut tanggapan kedua belah pihak mengenai putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Baik, kalaupun saya banding bukan karena saya tidak mau co-parenting, tapi saya ingin keadilan dari putusan yang disertai bukti-bukti yang ada. Lega, senang, berat juga. Ini salah satu cobaan yang terberat ya buat saya. Jadi tapi maknanya terlalu banyak. Apapun itu keputusannya, dari awal kita berangkat sampai sekarang, kayaknya kakak-kakak saya sama saya tuh nggak ada pikiran untuk menang kalah. Kita malah ngomrolinnya film, Niza. Jadi buat saya itu, ya kita di sini sudah benar-benar mau menerima apapun itu, dan yang pastinya yang terbaik buat anak ya. Kita sebagai satu keluarga ya, kakak adik, kebetulan kita kakak semua dari Baim, kita selalu mendukung apapun keputusan yang Baim berikan, dan kita selalu support apapun yang Baim lakukan, karena kita percaya semua kejadian itu ada hikmah. Maka ditemukan adanya fakta bahwa termohon telah melakukan perselingkuhan dan dikategorikan sebagai istri yang nujus atau istri yang durhaka kepada suaminya. Itu adalah penilaian hakim berdasarkan fakta dan bukti-bukti di persidangan. Seperti itu. Bantahan-bantahan kan sudah ada. Jadi dari awal gugatan saya daftarkan itu kalimat adanya perselingkuhan itu sudah dari awal. Dari tahun 2024 kita sudah sampaikan bahwa penyebab daripada adanya gugatan ini karena ada pihak ketiga. Kami masih meneliti terkait dengan putusan, dan kemudian nanti kami akan memberikan
statement terkait dengan putusan. Tentang adanya pihak ketiga. Ya. Juga di dalam persidangan majelis hakim juga menyatakan itu terbukti. Sehingga dengan adanya pihak ketiga yang kita tahu di media, kami tidak bisa menyebutkan nama aslinya karena ini kan perkara belum inkrah ya. Jadi yang inisial NS itu majelis hakim menyatakan itu terbukti, sehingga dengan terbuktinya adanya pihak ketiga dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dalam hal ini antara termohon dengan pihak ketiga tersebut, maka pihak termohon dinyatakan sebagai istri yang nusyuz. Istri nusyuz itu artinya istri yang durhaka. Dengan dinyatakannya termohon sebagai istri yang nusyuz. Sementara terkait hak asuh anak, baik Baim Wong maupun Paula sepakat akan mengasuh kedua anaknya secara bersama-sama. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan peran keduanya sebagai ayah dan ibu demi kebaikan tumbuh kembang sang anak. Atas putusan itulah, Baim berharap agar Paula menerimanya dengan lapang dada. Hal itu dilontarkan Baim lantaran ada kekhawatiran Paula akan melakukan banding atas putusan majelis hakim. Dan untuk meyakinkan Paula, Baim Wong mengaku siap hak asuh kedua anaknya diserahkan pada Paula. Maka seperti inilah pesan menyentuh Baim untuk Paula demi kedua anak tercintanya. Nah, berkaitan dengan nafkah, berkaitan dengan hak asuh anak, majelis hakim menentukan bahwa karena dalam proses persidangan ini telah diupayakan berkali-kali baik oleh majelis hakim maupun oleh mediator tentang hak asuh anak itu, ternyata ada kecenderungan antara pemohon dengan termohon itu untuk mengasuh anak secara bersama-sama, yang dikenal dengan istilahnya joint custody, ya. Jadi bersama-sama antara pemohon dan termohon. Mudah-mudahan hasilnya memang sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kalau memang sesuai yang saya harapkan, saya bilang di depan kalian semua, saya juga akan memberikan hak asuh anak ini kepada Paula. Jadi nggak usah apapun itu, nggak usah ada naik banding segala, sama dengan saya ya. Saya juga kalau terburuknya juga atau enggak yang tidak mau diinin saya tidak akan naik banding. Yang terbaik buat anak. Sebaliknya, kalau Paula nggak usah naik banding, saya yang akan kasih hak asuh anak itu kepada Paula. Ada orang yang tidak mengizinkan ibunya ketemu anaknya, itu saya benci banget. Tentang hak asuh anak ini ditetapkan bahwa menetapkan anak yang bernama Kiano Tiger Wong dan Kenzo El Drago Wong itu berada di bawah pemeliharaan bersama, ya, atau joint custody oleh pemohon dan termohon, ya, dengan setelah putusan ini berkekuatan tetap dengan ketentuan 2 pekan pertama dengan termohon dan 2 pekan keduanya berikutnya dengan pemohon, terus bergantian seperti itu. Udah. Responnya seperti apa, Pak? Ya, kami sebagai PH itu masih mempelajari dan kami akan berdiskusi dengan Paula nanti. Yang harus dipahami, anak itu bukan objek, sehingga tidak bisa dieksekusi pada saat dia tidak mau. Jadi ini bagaimana nanti saatnya seseorang itu mampu untuk merayu, bagaimana mampu untuk membuat anak itu mau kepadanya. Jadi tidak ada lagi anak itu dipaksa. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.